Para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada, salam damai dan sejahtera. Dalam sejarah pengalaman hidup kita, para saudara-saudari, mari kita tinjau kembali. Bisa jadi kita memiliki tonggak-tonggak sejarah hidup, dan tonggak itu bolehlah kita katakan sebagai pengalaman batin kita berjumpa dengan yang ilahi. Pengalaman perjumpaan ini tidak harus pengalaman mistik yang serba hebat dan luar biasa. Bisa jadi melalui peristiwa-peristiwa sederhana, peristiwa kecil, atau peristiwa pengalaman kita berjumpa dengan pribadi-pribadi, tapi pengalaman itu kemudian mengubah hidup kita. Kita percaya itulah daya-daya ilahi yang hadir lewat pengalaman hidup. Injil yang kita dengarkan pada hari Minggu biasa yang kelima dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11 merupakan contoh inspiratif bagaimana Simon Petrus memiliki pengalaman perjumpaan terhadap yang ilahi itu. Petrus sudah sekian lama tinggal dan hidup bersama dengan Yesus. Dia sering menyebut Yesus itu guru. Tetapi pengalaman ilahi ini dialami oleh Simon Petrus ketika dia sebagai penjala profesinya itu kemudian mengalami transformasi ketika dia merasakan daya ilahi yang dihadirkan oleh Yesus. Pengalaman dia sebagai nelayan, dia sadar betul ketika dia seharian tidak mendapatkan ikan karena memang musimnya pada saat itu memang musim bagi para penjala itu tidak harus untuk menjala ikan. Tetapi karena perintah Yesus sang gurunya itu, Simon Petrus tidak bisa menolak kecuali mengatakan iya, dan dia menuruti perintah Yesus untuk berani bertolak ke tempat yang lebih dalam. Apa yang terjadi? Petrus terheran-heran. Dalam pengalaman dia sebagai penjala ikan, pengalaman mendapatkan ikan sebanyak ini hanya kali itu. Itu pun pengalaman ketika dia semalaman tidak mendapatkan ikan. Bagi dia, ini merupakan pengalaman. Mendapatkan ikan sebanyak itu, dia sadari betul itu bukan kekuatannya, itu bukan kehebatannya, tapi inilah daya ilahi yang mengalir di dalam diri Yesus sehingga dia mengalami peristiwa yang luar biasa dalam hidup dia sebagai penjala ikan. Apa yang dilakukan oleh Simon Petrus? Dia tersungkur, dia merasa tidak berdaya, dan bahkan dia merasa tidak pantas di hadapan sang daya ilahi itu. Maka yang dikatakan oleh Yesus adalah, jangan takut, kini jadilah engkau penjala manusia. Para saudara-saudari yang terkasih, pengalaman Petrus untuk bisa merayakan dan sekaligus juga merasakan daya ilahi yang dihadirkan oleh Yesus itu membuat dia mengalami transformasi hidup dari penjala ikan kemudian menjadi penjala manusia. Kita juga diundang untuk mengalami transformasi di dalam hidup kita. Kalau kita mau mengasah kepekaan hidup kita, supaya daya ilahi yang hadir lewat pengalaman hidup kita, lewat perjumpaan kita dengan banyak orang, lalu mentransformasi seperti yang dialami oleh Simon Petrus. Mungkin kita menjadi guru, mungkin kita menjadi dokter,
Mungkin kita aktif di dalam karya-karya pelayanan. Pertanyaannya adalah, apakah dengan apapun yang kita lakukan itu, kita bisa mengalami kehadiran Tuhan? Kita bisa merasakan daya ilahi yang dihadirkan oleh Tuhan lewat persembahan-persembahan hidup kita? Kalau jawabannya adalah iya, maka berarti kita mewakili inspirasi yang dihadirkan oleh Santo Vincentius. Kita bisa menemukan penyelenggaraan ilahi di dalam hidup kita, dan kemudian kita berani menyerahkan diri dan hidup kita kepada penyelenggaraan ilahi itu. Kalau kita berani ke sana, maka seperti Simon Petrus, kita sudah berani untuk mentransformasi hidup kita. Selamat mengalami perjumpaan batin terhadap daya ilahi itu. Selamat mengubah hidup Anda, sehingga hidup Anda menjadi sesuatu yang luar biasa, karena Allah kini berkarya di dalam hidup Anda sekalian. Tuhan memberkati kita semua.